Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin analisis multivariat atau ANAVA dan teknik analisis kovarian. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu pertama Olivia Rahman, kedua Suci Indasari, ketiga Putri Wildana, keempat Rafida Amalia Syahrani, kelima Nurul Inayah, keenam Maudy Siti Fatimah Umar, ketujuh Suwandi Effendi. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu analisis multivariat. Analisis multivariat di sini merupakan analisis multivariabel yang berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis sejumlah pengukuran pada individu atau objek. Analisis ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi. Nah, analisis dependensi ini merupakan analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen. Contohnya yaitu ANOVA, ANCOVA, analisis regresi berganda, dan analisis diskriminan. Sedangkan analisis interdependensi yaitu analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen. Contohnya yaitu analisis faktor, analisis klaster, penskalaan multidimensi, dan analisis kategori. Nah, analisis multivariat dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengelompokkan objek-objek yang mempunyai kesamaan karakteristik. Analisis ini dapat digunakan, yang dapat digunakan yaitu analisis klaster. Nah, selanjutnya, uji normal multivariat. Nah, uji normal multivariat ini yaitu suatu perluasan dari distribusi univariat normal sebagai aplikasi pada variabel yang mempunyai hubungan. Dalam analisis multivariat, asumsi normal multivariat harus diperiksa untuk memastikan data pengamatannya mengikuti distribusi normal agar statistik inferensia dapat digunakan dalam menganalisis data tersebut. Nah, distribusi normal multivariat juga dapat diperiksa dengan menghitung jarak pada setiap pengamatan dengan rumus seperti di slide ini. Nah, keterangannya dengan J yaitu banyaknya data atau N, dan XJ yaitu pengamatan data ke J, dan S-1 yaitu inverse matrix variance kovarian S. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua distribusi atau lebih. Jika homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, di mana hipotesis atau H0, matriks varian kovarian data kuantitas ekspor tongkol karena kerang dan udang homogen. H1-nya adalah minimal ada sepasang matriks varian kovarian data kuantitas ekspor tongkol, kerang, dan udang yang berbeda. Sedangkan uji statistik ujinya, p-value-nya, daerah penolakan, di mana tolak H0 jika p-value lebih kecil daripada alfa. Selanjutnya yaitu uji MANOVA. MANOVA adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk simultan untuk mengeksplor hubungan antara beberapa kategori variabel independen atau biasanya berupa perlakuan dan dua atau lebih variabel dependen. MANOVA berguna ketika peneliti mendesain situasi eksperimental atau manipulasi beberapa variabel perlakuan non-matriks, di mana hipotesis uji T mengenai varian atau respon kelompok 2 atau lebih variabel. Hare, Blake, Babin, Anderson, Taton, 2006. MANOVA adalah pengembangan dari analisis varian atau ANOVA, di mana digunakan untuk mengatur perbedaan rata-rata untuk dua atau lebih variabel dependen
berdasarkan satu atau beberapa variabel kategori yang bertindak sebagai variabel prediktor. Perbedaan antara MANOVA dan ANOVA diformulasikan sebagai berikut. Perubahan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 tambah Y seterusnya atau YN sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X seterusnya atau XN secara di mana X adalah dependen itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN, dependen dan independen. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja. Adapun contoh analisis multivariat dapat dilihat pada tabel pertambahan berat badan sapi setelah percobaan selesai. Untuk H0-nya, yaitu pemberian keempat macam campuran makanan itu tidak memiliki pengaruh atau perbedaan terhadap pertambahan berat badan sapi. H1-nya, yaitu pemberian keempat macam campuran makanan itu memiliki pengaruh atau perbedaan terhadap pertambahan berat badan sapi. Selanjutnya, untuk rumusnya dapat kita lihat pada slide. Slide berikutnya. Selanjutnya, adapun daftar tabel ANOVA-nya dapat dilihat pada slide. Nah, jika taraf signifikansi adalah 0,05, maka F tabel sama dengan 3,34. F1-nya yaitu 3, F2-nya yaitu 14. Karena F tabel lebih besar daripada F hitung atau 3,34 lebih besar dari 0,128, maka H0 diterima. Kesimpulannya, keempat macam campuran makanan itu telah memberikan pengaruh yang sama, tepatnya tidak berbeda secara nyata, terhadap pertambahan berat badan sapi. Makanan manapun dari empat macam yang digunakan, pengaruhnya sama saja terhadap pertambahan berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang MANCOVA. Nah, model MANCOVA merupakan gabungan antara MANOVA dan rekreasi multivariat. Nah, MANCOVA yang terdiri dari dua faktor dan dipengaruhi oleh satu variabel independen tambahan, yaitu variabel konkomitan, disebut MANCOVA dua arah dengan satu korifat. MANCOVA dua arah merupakan perluasan dari ANCOVA dua arah, sehingga prosedur dalam MANCOVA ini sama dengan ANCOVA dua arah. Nah, di sini perbedaannya itu menggunakan variabel vektor. Proses komputasi dalam ANCOVA dua arah juga sama dengan ANCOVA dua arah. Namun, di sini variabel independen yang diamati lebih dari satu. Selanjutnya, tabel pengamatan. Nah, di sini dapat kita lihat pada slide ada tabel 31, tabel pengamatan MANCOVA dua arah dalam satu korifat, di mana bisa kalian lihat dengan L itu adalah taraf dari faktor 1 sebanyak G. Nah, K adalah taraf dari faktor 2 sebanyak B. Dengan R, dengan ulangan percobaan sebanyak N, dan juga I adalah respon yang diamati sebanyak P. Nah, bisa kalian lihat tabel ini merupakan data pengamatan MANCOVA dua arah dengan interaksi yang terdiri dari taraf ke K dari pengaruh faktor 2 dengan ulangan ke N dan respon yang diamati sebanyak P dengan tambahan satu korifat. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Adapun yang saya ingin jelaskan, analisis data MANCOVA dua arah dengan interaksi sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata seluruh pengamatan untuk variabel X dan Y. Rata-rata LKR sama dengan sigma G menuju L sama dengan 1, dikali sigma B menuju K sama dengan 1, dikali sigma N menuju R sama dengan 1, dikali X LKR per GBN. Y LKR sama dengan sigma G menuju L sama dengan 1, sigma B menuju K sama dengan 1,
dikali sigma N menuju R sama dengan 1 dikali YKR per GBN. Yang kedua, rata-rata interaksi faktor 1 dan faktor 2. X LK sama dengan sigma G menuju L sama dengan 1 dikali sigma B menuju K sama dengan 1 dikali X LK per N. Y LK sama dengan sigma G menuju L sama dengan 1 dikali sigma B menuju K sama dengan 1 dikali Y LK per N. Adapun yang ketiga yaitu rata-rata pengaruh faktor 1. X T sama dengan sigma G menuju L sama dengan 1 dikali X I per BN. YT sama dengan sigma G menuju L sama dengan 1 dikali YT per BN. Dan yang terakhir, rata-rata pengaruh faktor 2. XK sama dengan sigma B menuju K sama dengan 1 dikali XK per GN. YK sama dengan sigma B menuju K sama dengan 1 dikali YK per GN. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke. Saya akan melanjutkan contoh penerapan dari MANOVA 2 arah dengan 1 kovariat. Nah, di sini bisa dilihat soalnya bahwa seorang peneliti tertarik melakukan penelitian membandingkan 2 metode yang berbeda dalam pembelajaran fisika dalam kuliah kelas pagi, siang, dan malam menggunakan metode tradisional dan metode discovery. Jadi variabel yang digunakan di sini adalah variabel dependen, yang diamati adalah nilai tes yang diperoleh dalam bidang mekanik yang dilambangkan M, bidang panas yang dilambangkan dengan H, dan bunyi yang dilambangkan dengan S, dan dalam hal ini ada variabel lain yang dinilai adalah IQ atau dilambangkan dengan X yang nantinya diperkirakan mempengaruhi nilai tes. Next slide. Bisa dilihat dalam tabel di sini ada tabel 3 nilai tes dan nilai IQ pada untuk 3 kelas dengan 2 metode pembelajaran. Bisa dilihat ada kelas A, B, dan C. Terus A, B, dan C ini adalah kelas pagi, siang, dan malam. Terus menggunakan 2 metode tradisional dan discovery MHS. Masing-masing kelas itu mengalami 4 kali ulangan. Mengalami 4 kali ulangan dengan X itu adalah IQ-nya yang nantinya mempengaruhi nilai ulangan dari masing-masing kelas. Nah, berdasarkan permasalahan dari tabel di atas tadi dapat dilihat. Next slide. Dapat diketahui. Next slide. Dapat diketahui bahwa percobaan tersebut adalah percobaan Markova yang dimana memiliki 2 arah 2 kali 3 dengan 1 kovariat dan ulangannya sebanyak 4 kali. Maka peneliti ingin mengetahui apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen setelah disesuaikan dengan variabel konkomitan sebagai berikut. Nah, pertama kita tentukan dulu apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran dan perbedaan kelas, di manakah apakah metode pembelajaran dan perbedaan kelas ini akan mempengaruhi terhadap nilai tes dalam bidang mekanik, panas, maupun bunyi. Yang kedua itu adalah kita tentukan apakah metode pembelajaran akan mempengaruhi terhadap nilai tes dalam bidang mekanik, panas, dan bunyi. Yang ketiga kita tanyakan apakah perbedaan kelas itu juga akan mempengaruhi terhadap nilai tes dalam bidang mekanik, panas, dan bunyi. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan ini
kita menggunakan dengan software SPSS 16, yaitu sebagai berikut. Kita melakukan uji Markova. Terlebih dahulu. Markova 2 arah dengan 1 kovariat. Di mana sebelum melakukan pengujian, kita uji normal dulu. Kita uji asumsi pada Markova 2 arah dengan 1 kovariat itu. Dengan langkah sebagai berikut, kita uji distribusi normal multivariat. Nah, kita uji normalitas yang digunakan dengan jarak Mahalanobis. Apa itu jarak Mahalanobis? Dari jarak Mahalanobis itu merupakan generalisasi dari jarak kuadrat Euclid yang distandarisasi. Hanya saja pada jarak Mahalanobis itu mempertimbangkan unsur keragaman, yaitu dengan memasukkan matriks variansi, kovariansi dalam menghitung jaraknya. Nah, selanjutnya bisa dilihat nanti akan dilampirkan ada di lampiran 1 itu tabel yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% itu nilai dari D2I lebih kecil dari sama dengan X kuadrat P, yang mana pada titik 0,5. Oke, selanjutnya setelah kita menguji distribusi normal multivariatnya, kita melakukan homogenitas matriks covariance dengan menggunakan program SPSS 16 digunakan untuk uji homogenitas matriks varians kovarian dengan hipotesis sebagai berikut. Kita buat hipotesis H0-nya itu sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan titik-titik sama dengan sigma 6 sampai sigma 6. Ini matriks varians covariance adalah homogen. Nah, ketika kita buat lagi hipotesis H1-nya, di mana sigma E itu tidak sama dengan sigma J, di mana matriks variansi kovariansi itu tidak homogen. Selanjutnya kita tentukan taraf signifikansinya. Kita menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya kita uji statistik. Uji statistik itu kita menggunakan uji box M. Selanjutnya kita uji keputusan. Kriteria keputusan kita menggunakan H0, di mana H0 itu ditolak jika MC pangkat min 1 lebih besar sama dengan C kuadrat 30, di mana taraf signifikan yang kita gunakan adalah 0,05 atau P nilai lebih kecil dari alfa. Nah, dapat kita simpulkan berdasarkan output SPSS pada tabel box M tes yang terdapat pada lampiran 2 diperoleh nilai box M sebesar 14,858 dan nilai dari P nilai sebesar 0,839. Nanti jika ada yang mau mempertanyakan lampirannya, nanti kami bisa tampilkan. Oke, selanjutnya adanya hubungan linear antara variabel independen. Next slide. Adanya hubungan linear antar variabel independen nilai tes dalam bidang mekanik panas dan bunyi dan variabel konkomitan IQ-nya. Itu untuk menguji asumsi ini dapat menggunakan uji koefisien regresi antara variabel dependen dan variabel konkomitan dengan hipotesis sebagai berikut. Kita melakukan hipotesis H0-nya itu di mana H0 B sama dengan 0, artinya nilai IQ tidak mempengaruhi nilai tes dalam bidang mekanik, panas dan bunyi. Sedangkan H1 B itu tidak sama dengan 0, artinya nilai IQ mempengaruhi nilai tes dalam bidang mekanik, panas dan bunyi. Di mana taraf signifikan yang kita gunakan di sini adalah 0,05. Lalu kita uji statistika dengan rumus F sama dengan dalam kurung 1 dikurang delta per delta dikali VE ditambah VH dikurang P per V. Nah, lalu kita tentukan kriteria keputusan di mana ketika dia H0-nya ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F0
kali 3,15 atau P nilainya lebih kecil dari alfa. Nah, kesimpulan dari ini berdasarkan output SPSS yang terdapat pada lampiran 2 juga nanti bisa dilihatkan pada tabel multivariate test diperoleh nilai F hitung untuk variabel konkomitan X sebesar 6,159 dengan nilai P nilai sebesar 0,006 karena F hitung sama dengan 6,159 lebih besar daripada F 0,05 itu sama dengan 3,29 dan P nilainya 0,006 lebih kecil dari alfa 0,05 maka H0-nya ditolak. Artinya variabel konkomitan yaitu nilai IQ mempengaruhi variabel dependen atau nilai tes dalam bidang mekanik panas dan bunyi sehingga yang dapat dilakukan adalah uji Markova. Nah, koefisien regresi homogen antar perlakuan, ya, homogen antar perlakuan itu hipotesis untuk uji homogenitas koefisien regresi antara variabel dependen nilai tes dalam bidang mekanik panas dan bunyi dengan variabel konkomitan yaitu nilai IQ adalah kita tentukan hipotesisnya lagi kita tentukan lagi nilai hipotesis menggunakan taraf koefisien homogen antar perlakuan H0-nya dengan H1 koefisien regresi tidak homogen. Lalu taraf signifikansinya 0 alfanya 0,05. Kriterianya keputusan H0 ditolak jika penilai koefisien lebih kecil dari alfa. Nah, oke, lanjut. Setelah kita tentukan seperti itu, maka sini ada untuk variabel konkomitan tidak berkorelasi dengan perlakuan yang dicoba asumsi terakhir yang harus jadi karena banyaknya kovariat hanya satu, maka untuk menguji asumsi ini dapat diperiksa menggunakan uji ANAVA. Jadi hipotesis untuk uji ini adalah interaksi metode pembelajaran dan perbedaan kelas. H0-nya nilai IQ tidak berkorelasi dengan metode pembelajaran dan perbedaan kelas. H1-nya itu nilai IQ berkorelasi dengan metode pembelajaran dan perbedaan kelas. Lalu kita bisa lihat metode pembelajaran H0 nilai IQ tidak berkorelasi dengan metode pembelajaran. H1 nilai IQ berkorelasi dengan metode pembelajaran. H1 nilai IQ berkorelasi dengan perbedaan kelas. Nah, di mana kita menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Bisa dilihat di sini ada interaksi untuk uji statistika. Kita menggunakan interaksi metode pembelajaran dan perbedaan kelas. Jadi ada 3 yang kita uji, yaitu interaksi metode pembelajaran dan perbedaan kelas. Lalu kita uji statistika terhadap metode pembelajarannya, dan kita uji statistika terhadap perbedaan kelas. Bisa dilihat rumusnya. Oke, next slide. Nah, bisa kita simpulkan, bisa kita ambil ke kriteria keputusan di mana interaksi metode pembelajaran dan perbedaan kelas H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel atau P nilainya lebih kecil dari alfa. Lalu metode ini kalau dia tadi itu metode pembelajaran dan perbedaan kelas. Untuk H0 ditolak jika metode pembelajarannya F hitungnya lebih besar daripada F tabel atau P nilainya lebih kecil dari alfa. Begitu juga dengan perbedaan kelas. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa perbedaan berdasarkan output SPSS pada tabel test of between subject effect yang terdapat pada lampiran 4 untuk interaksi metode pembelajaran dan perbedaan kelas menunjukkan nilai F hitung sama dengan 0,186 lebih kecil dari F tabel 3,35 dan P nilai 0,832 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Ya, bisa dibaca. Lanjut, kita setelah kita uji asumsi-asumsi, kita lanjut dengan menguji Markova 2 arah dengan satu kovariatnya. Next slide.
Oke. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.